Tahun 2022 akan jadi tahun yang bagus untuk kita semua para investor kripto. Ada banyak sekali pengembangan bullish yang terjadi, terutama dengan ekosistem yang besar. Ada wacana adopsi Bitcoin yang lebih luas, termasuk ETF spot dan beberapa institusi lain yang mulai memasukkan Bitcoin ke dalam neraca belanja mereka. Ada peningkatan jaringan Ethereum menuju Proof of Stake, ditambah layer 2, ditambah sharding. Ada pembangunan ekosistem interoperabilitas seperti Polkadot dan Cosmos. Ada juga pertumbuhan DeFi dengan berbagai peluang farming. Ada kemajuan adopsi sektor NFT, gaming, metaverse, dan masih banyak lagi. Dari itu semua, ada satu ekosistem yang kemungkinannya bisa aja nih membagikan airdrop token paling besar dalam waktu dekat. Tonton sampai akhir videonya biar kalian tahu cara partisipasi untuk merasakan cuan dari investasi ini. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga, beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Oke, masuk topik hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas peluang airdrop token terbesar yang berasal dari proyek-proyek layer 2 Ethereum yang rumornya ini akan datang. Kami tidak akan membahas apa layer 2 itu, contohnya apa, dan cara kerjanya karena sudah kami bahas dulu. Kalian bisa tonton nih episode yang sudah kami buat khusus tentang proyek layer 2. Nah, ada perkiraan nih mereka akan mulai distribusi token pada akhir tahun hingga awal tahun 2023. Tapi jangan anggap ini sebagai hukum pasti. Layer 2 masih menghadapi sejumlah rintangan teknis sebelum perlunya token untuk mengatur jaringan. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk bermain-main di berbagai layer 2 dan mengumpulkan kriteria apapun untuk layak menerima airdrop ini nanti. Tapi jangan dianggap ini sebagai janji 100% dari proyek tersebut. Anggap aja sebagai bonus aja bagi pengadopsi awal. Jadi kita perlu menyesuaikan ekspektasi kita. Kalau sudah paham, kriteria yang bisa kita lakukan bisa berbentuk transaksi, penggunaan jembatan, atau penggunaan aplikasi. Tim Republik Rupiah sudah menghabiskan banyak waktu untuk melihat ekosistem layer 2 dan hari ini kita akan melihat zkSync, Arbitrum, dan Optimism. Kita skip dulu proyek yang seperti Stucknet untuk saat ini karena ekosistemnya masih sangat muda dan sebagian besar aplikasinya masih testnet. Untuk yang tertarik mencoba ekosistem layer 2 Ethereum, begini caranya memasukkan dana dan memindahkan dana antara jaringan layer 2 yang berbeda. Yang pertama, Arbitrum. Kita bisa cari dari exchange terpusat. Cara paling hemat biaya untuk menjembatani aset ke Arbitrum adalah melalui exchange seperti FTX, OKX, Binance, Huobi, atau Crypto.com. Ini adalah cara termurah untuk memindahkan aset ke Arbitrum dengan biaya hanya di kisaran $3-5 dan ini bisa jadi lebih murah lagi nanti seiring waktu. Kedua, pakai bridge. Cara lain yang cukup sederhana adalah dengan menggunakan bridge atau jembatan untuk mengirim dana dari Ethereum layer 1 ke Arbitrum. Tapi, transfer seperti ini masih menimbulkan biaya gas yang tinggi. Tergantung pada waktu permintaan jaringan, biayanya bisa berkisar antara $15 hingga $75 atau lebih. Cara ketiga adalah langsung beli via on-ramp. Sekarang kita bisa menggunakan jalur on-ramp untuk beli langsung aset di Arbitrum menggunakan uang fiat. Ada platform seperti Banksa yang mereka pasti aja minta potongan biaya dan biaya kartu kreditnya itu sangat tinggi. Daftar lengkap untuk bridge dan fiat on-ramp yang disediakan Arbitrum ada di website ini, portal.arbitrum.one.
Begitu pula aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai tercantum di sana. Nah, kalau aset kripto kita sudah masuk di Arbitrum, nanti kalian cek di website yang sama persis ini aja, di portal arbitrum.one, terus kalian pilih nih mau pakai aplikasi apa. Misalkan Uniswap untuk token biasa, pinjam kripto, trading, atau investasi di platform DeFi lain. Ada puluhan nama berbeda, jadi harap berhati-hati memilih aplikasi. Ada artikel tertulis untuk menambahkan jaringan Arbitrum ke MetaMask di situs web mereka di arbitrum.io, tapi sebenarnya cara paling mudah menurut kami hanya dengan masuk ke Uniswap. Di sana kalian tinggal pencet ganti jaringan, terus nanti akan langsung masuk otomatis ke MetaMask. Selanjutnya adalah Optimism. Dari exchange terpusat, ini mirip dengan Arbitrum. Ada opsi dengan biaya terendah untuk mengirim ETH ke Optimism, yang mana melalui bursa exchange terpusat juga. Tapi sejauh ini, belum ada exchange yang mendukung Optimism. Jadi semoga aja nanti kita bisa lihat beberapa exchange yang mulai mendukung tahun ini. Cara kedua dengan memakai bridge. Pengguna yang punya aset di Ethereum Layer 1 bisa menjembatani aset ke Optimism melalui Optimistic Ethereum Gateway. Nanti situsnya seperti ini tampilannya. Atau lewat jembatan lain yang tersedia di ekosistemnya yang bisa kita lihat di situs Optimism Bridges. Sama seperti Arbitrum, memindahkan dana dari Ethereum Layer 1 ke Optimism masih sangat mahal. Bergantung pada waktu permintaan jaringan, biayanya berkisar antara $25 hingga $75. Lalu opsi terakhir dengan langsung beli via on-ramp. Seperti Arbitrum, kita bisa menggunakan jalur on-ramp untuk beli aset langsung di Optimism menggunakan uang fiat. Ada platform seperti Banksa atau Transact. Meskipun biayanya sangat tinggi dan kalau kita melakukan ini dalam jumlah besar akan ada banyak uang terlibat. Nah, tapi kalau sudah masuk nih dana ke Optimism, kita bisa coba-coba aplikasi di sana yang terlihat pada situs ekosistem Optimism. Kalian silakan scroll untuk melihat apa saja yang sudah diintegrasikan. Kalian bisa pakai Uniswap yang simple atau trading dan investasi ke platform lain. Yang pasti tetap ingat ada banyak proyek, jadi kalian harus berhati-hati. Cara termudah untuk menambahkan jaringan Optimism ke MetaMask juga sama. Masuk aja ke Uniswap, ganti jaringan di sana. Nanti akan langsung muncul otomatis di MetaMask. Setelah membahas Arbitrum dan Optimism, penting untuk dicatat kalau mereka adalah roll-ups yang bersifat optimistik. Artinya apa? Artinya mereka punya satu kelemahan. Penarikan aset memakan waktu 7 hari. Dan saat ini biayanya masih lebih tinggi daripada blockchain dengan biaya rendah lain seperti Polygon atau Solana. Jadi perhatikan itu kalau kalian mau coba-coba. Nah, terakhir ada ZK Sync yang merupakan ZK Rollups. Modelnya ini beda dengan Optimistic, jadi tidak ada kelemahan penarikan 7 hari seperti Arbitrum dan Optimism. Jadi sejauh ini, untuk yang ZK Sync masih sangat sedikit cara untuk masuk ke sana. Setidaknya pada tahap mereka yang sekarang, nanti pasti lebih mudah dan banyak. Pertama lewat exchange terpusat. Saat ini belum ada exchange yang mendukung ZK Sync. Saya harap ini akan berubah nanti di tahun 2022 karena timnya sempat menyinggung ini adalah fokus besar mereka. Dan OKX juga sudah mengumumkan rencana untuk mendukung penarikan langsung. Setidaknya untuk saat ini ada layer swap yang membantu kirim aset dari exchange ke banyak layer 2 seperti ZK Sync ini dan yang lain-lainnya juga. Cara kedua adalah pakai bridge. Saat ini cara termudah untuk masuk ZK Sync ya dari Ethereum Layer 1 dengan menggunakan jembatan ZK Sync. Atau kalau mau pakai jembatan yang lain ada jembatannya si DEX Zigzag. Biaya untuk menjembatani aset berkisar dari $10 hingga $35 tergantung pada gas. Opsi terakhir adalah langsung beli via on-ramp. Ada jalur fiat on-ramp melalui Ramp atau Banksa. Dan tentu aja mereka meminta biaya 3-5% yang mana ini lumayan sebenarnya mahal. Nah, untuk ZK Sync, kita tidak perlu menambahkan jaringan khusus. Cukup gunakan jaringan Ethereum biasa aja di MetaMask. Kalau dana udah masuk ke ZK Sync, kita bebas bisa trading di DEX Zigzag atau cetak NFT di ZK NFT. Ini adalah dua platform yang asli dibangun di ZK Sync. Tapi keduanya ini masih relatif baru, jadi harap berhati-hati dan jangan terlalu merisikokan banyak uang. Yang paling ramah pengguna tampilannya sebenarnya adalah aplikasi Argent yang ada di HP kita. Kita hanya tinggal membayar $2,5 untuk aktivasi dompet, terus kita bisa mulai menikmati DeFi dengan biaya gas murah di ZK Sync langsung di HP kita.
Terakhir, memindahkan aset antara rollups. Yang penting, kalau kita sudah punya dana atau aset-aset untuk rollups layer 2, kita bisa memindahkannya di antara jaringan berbeda. Artinya dana kita tidak terisolasi di satu tempat aja. Kita bisa transfer ETH dari Arbitrum ke Optimism, begitupun sebaliknya. Ini dapat membantu proses penarikan atau penyetoran aset ke dan dari Optimism. Karena seperti yang kita singgung tadi, ada banyak proyek layer 2 lain. Jalur fiat on-ramp atau transfer exchange itu masih terbatas dan biaya gas untuk menjembatani aset dari Ethereum layer 1 masih cukup tinggi. Jadi jembatan antara layer 2 berbeda itu sangat membantu. Nah, platform yang paling umum untuk digunakan melakukan transfer aset antar jaringan adalah via Hop Exchange. Namun ada beberapa protokol serupa lain yang seperti Layer Swap, yang mana bisa terhubung ke banyak exchange juga. Terus ada Seller Bridge, dan juga ada Connext. Silakan kalian explore manapun jaringan layer 2, aplikasi apa yang ada di dalamnya, dan jembatan yang bisa kalian pakai untuk transfer aset ke sana kemari. Jadi kami perlu tutup video ini dengan disclaimer nih. Banyak jaringan dan dApps yang terkait dengan jaringan layer 2 Ethereum masih dalam tahap awal pengembangan. Jadi berhati-hatilah setiap kali memindahkan aset kripto, terutama yang dalam jumlah besar. Utamakan riset mandiri dulu, pahami dulu risikonya, baru bertindak. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan, karena sayang kalau duit kalian hilang. Jadi, semoga video kami ini bermanfaat guys, dan have fun dan juga good luck. Semoga kita semua nanti bisa terkualifikasi untuk mendapatkan airdrop yang cukup menarik. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!